Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Palestina. Daulah Palestina atau negara Palestina adalah sebuah negara yang berada di Timur Tengah, yang berbatasan dengan Sungai Yordan, Laut Mediterania, Mesir, dan Lebanon. Negara yang beribu kota di Al-Quds atau Yerusalem ini memiliki populasi penduduk 5,2 juta jiwa yang berada di negara Palestina. 6,2 juta jiwa keturunan Palestina menetap di negara Arab lainnya, dan 738.000 berimigrasi ke luar negeri. Jika dikalkulasikan, seluruh rakyat Palestina itu berjumlah 13,7 juta jiwa dan bermayoritas memeluk agama Islam. Di Yerusalem, Palestina juga terdapat tempat yang suci menurut seluruh umat Islam dunia, yaitu Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjidil Haram ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan Al-Quds adalah tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, dan juga kiblat pertama sebelum kiblat mengarah ke Ka'bah. Sejarah Palestina. Sejarah negara Palestina itu sangat panjang dan telah melewati berbagai masa zaman, dimulai dari masa Kanaan, yaitu anak cucu Nabi Adam alaihissalam, lalu masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Yakub alaihissalam, masa Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, masa Nabi Isa alaihissalam, dan masa pemerintahan Islam. Berikut ini adalah sejarah Palestina indal Islam. Simak video ini secara lengkap. Kita sama-sama belajar tentang sejarah. Tidak ada hari ini jika tidak ada hari kemarin, dan adanya hari ini karena adanya hari kemarin. Maka penting bagi kita untuk belajar tentang sejarah. Jika tidak keberatan, silahkan subscribe channel ini sebagai dukungan bagi kami untuk terus berinovasi membuat video tentang Palestina selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih telah menekan tombol subscribe, dan silahkan simak video ini sampai habis. Palestina zaman Kanaan. Sejarah Palestina berawal dari masa Kanaan atau diawali dari zaman Kanaan. Siapa Kanaan itu? Yakni nenek moyang bangsa Palestina. Nama Palestina itu sendiri bermula dari sebuah sebutan oleh bangsa Rum atau bangsa Romawi kepada bangsa campuran antara bangsa Kanaan, yaitu suku asli yang mendiami wilayah Yerusalem dan sekitarnya, dengan para kabilah Arab. Nama Palestina itu diberikan kepada keturunan Kanaan oleh orang-orang Romawi, dan bangsa Kanaan itu awalnya adalah penyembah berhala. Palestina zaman Nabi Ibrahim. Berdasarkan penggalian arkeologi dan penelitian ahli sejarah dan juga sumber fakta dari Al-Quran, menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan beberapa pengikutnya pindah ke tanah Kanaan yang di Al-Quran disebut sebagai tanah yang diberkati bagi sekalian insan, yang kemudian dikenal sebagai wilayah Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya berimigrasi dari Babilonia menuju tanah Kanaan. Itu terjadi pada sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Sesuai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 71 menyatakan bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan api Raja Namrud, lalu mengirimnya ke tanah Kanaan.
tepatnya di lokasi yang sekarang disebut sebagai Hebron Al-Khalil. Nabi Ibrahim datang ke tanah Kanaan dengan tujuan berdakwah kepada bangsa Kanaan yang waktu itu menyembah berhala agar kembali ke ajaran tauhid, yaitu Islam. Nabi Ibrahim yang memiliki dua istri, yaitu Siti Saroh dan Siti Hajar, lantas mendirikan sebuah rumah untuk istri yang kedua, yaitu Siti Hajar, dan putranya, yaitu Nabi Ismail di Mekah. Sedangkan istri yang pertamanya, yakni Siti Saroh, dan putra keduanya, yakni Nabi Ishak alaihi salam, menetap di tanah Kanaan yang kini disebut Palestina. Palestina zaman Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Yakub pindah ke Mesir selama putranya yakni Nabi Yusuf alaihi salam menjabat sebagai bendahara di kerajaan Mesir. Anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam itulah yang disebut sebagai Bani Israel atau kaum Yahudi, dan mereka Bani Israel menetap di Mesir sampai masa pemerintahan Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Jadi kesimpulan dari poin pertama sampai poin ketiga ialah bangsa Palestina atau bangsa Kanaan itu lebih dulu menempati tanah Palestina daripada kaum Yahudi. Sedangkan kaum Yahudi atau orang-orang Israel itu menempati tanah Palestina ketika zamannya Nabi Yakub alaihi salam. Lalu Nabi Yakub pindah ke Mesir dan keturunannya Nabi Yakub, yaitu Bani Israel, kembali ke tanah Kanaan atau tanah Palestina itu ketika zamannya Yusha bin Nun. Sedangkan bangsa Kanaan atau bangsa Palestina itu sudah menempati tanah Palestina jauh sebelum datangnya Nabi Ibrahim ke Palestina. Maka tanah Palestina itu lebih berhak untuk bangsa Palestina. Palestina zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada masa Nabi Musa inilah bangsa Yahudi Bani Israel dijadikan sebagai budak Fir'aun. Dari kekejaman Fir'aun ke Bani Israel, lantas Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan mulai memasuki wilayah tanah Kanaan atau Palestina. Hal itu terjadi sekitar 1250 sebelum Masehi, sesuai Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 21, yakni Allah menjanjikan Nabi Musa dan kaumnya, Yahudi Bani Israel, sebagian wilayah Kanaan atau Palestina agar terhindar dari siksaan Fir'aun. Hal inilah yang dijadikan dalil oleh Zionis Israel untuk menguasai dan menjajah merampas hak bangsa Palestina. Padahal tanah yang dijanjikan itu bukanlah keseluruhan tanah Kanaan, namun hanya sebagiannya saja, dan itu pun mereka ingkari, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 24 sampai ayat 26, yakni ketika Bani Israel menolak memasuki wilayah Palestina dan meminta Nabi Musa sendiri yang masuk ke wilayah Palestina tersebut, sehingga Allah murka kepada Bani Israel, dan justru Allah mengharamkan tanah Palestina yang awalnya dijanjikan untuk mereka Bani Israel. Kemudian, sejak saat itu sampai 40 tahun berikutnya, Bani Israel dilarang memasuki wilayah Palestina. Sebagdanya Nabi Musa wafat, maka yang memimpin Bani Israel digantikan oleh Elizar, putra Nabi Harun, yang kemudian digantikan oleh Yusha bin Nun. Di masa kepemimpinan Yusha bin Nun inilah Bani Israel berhasil memasuki kawasan Palestina
dan kemudian menguasainya. Dan bangsa Israel menempati Palestina hingga masa Nabi Daud alaihi salam dan dilanjutkan oleh anaknya, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Palestina di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Di zaman Nabi Sulaiman berdiri sebuah istana yang sangat megah yang bernama Istana Sulaiman, tepatnya di lokasi Dome of Rock, dengan wilayah kekuasaan meliputi Sungai Nil sampai Efrat, wilayah Syria yang sekarang. Palestina di zaman Nabi Isa alaihi salam. Saparantosna Nabi Sulaiman wafat, bangsa Israel mengalami kemunduran, hingga datang bangsa Romawi ke Palestina, dan yang memimpin wilayah tersebut adalah bangsa Romawi. Palestina di zaman pemerintahan Islam. Pada tahun 640 Masehi, pasukan Muslim berjaya merebut wilayah Palestina dari Romawi, dan selanjutnya wilayah Palestina berada di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya ketika Perang Salib terjadi, Palestina dipimpin oleh kerajaan dinasti Ottoman, Turki Utsmani. Kemudian, setelah tahun 1917 Masehi, Inggris menyerang dan lalu menguasai tanah Palestina. Hingga kini peperangan terus berkecamuk di tanah Palestina, karena Zionis Israel dengan dukungan negara-negara yang mendukung Zionis Israel yang ingin menguasai tanah Palestina kembali. Itulah sejarah Palestina, Israel ingdal Islam. Ketika Palestina dikuasai oleh orang Muslim, termasuk beberapa nabi yang telah disebutkan, hingga sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, lalu kerajaan Ottoman Turki Utsmani, maka perdamaian ada di Palestina. Tetapi sejak penjajahan Inggris dilanjutkan kedatangan Zionis Israel di tahun 1940, penjajahan, peperangan, perampasan, kekejian, dan pembantaian terjadi di Palestina. Sampai saat ini wilayah Palestina masih dalam jajahan blokade Zionis Israel yang didukung oleh negara Barat Eropa dan termasuk Amerika. Dari catatan tinta emas sejarah, kita bisa mengambil banyak faedah dan pelajaran yang sangat berharga. Kita sebagai umat Islam semestinya jangan melupakan sejarah yang ada, sejarah yang telah kami jelaskan, yang kami ambil sumber referensinya dari Al-Quran dan buku-buku sejarah yang kami rangkum dalam bentuk rekaman video, adalah bukti yang kuat bahwa tanah Palestina adalah milik keturunan Kanaan, milik bangsa Palestina, bukan milik Israel, bukan milik penjajah. Dan kita sebagai umat Islam harus mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang berada di tanah perjuangan Palestina. Dalam pidatonya Bung Tomo, beliau mengatakan secara lantang, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan selalu melindungi kita sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan share video ini di akun media sosial kalian, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Fa ahmadullaha musolliyan ala Muhammadin khairin nabiyyi ursila wa alihil guril kiramil baroroh wa sahbihil mutakhobinal khiyaroh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.